Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 4, olahraga, mindset seorang juara. Subchapter, karakter. Tapi, bukankah ada sebagian orang dengan bakat alami, para atlet yang benar-benar tampak memilikinya sejak awal? Ya, dan sebagaimana halnya bagi Billy Beane dan John McEnroe, hal ini kadang-kadang merupakan kutukan. Dengan seluruh pujian yang didapat atas bakat dan betapa sedikitnya mereka bekerja atau mengembangkan diri, para atlet ini bisa dengan mudah terjerumus ke dalam mindset tetap. Bruce Jenner, peraih medali emas Olimpiade 1976 dalam dasar lomba, mengatakan, "Jika bukan penderita disleksia, mungkin aku tidak akan pernah memenangi lomba tersebut. Jika aku menjadi pembaca yang lebih baik, segalanya akan lebih mudah. Olahraga akan dikuasai dengan mudah. Dan aku tidak akan pernah menyadari bahwa cara kita mencapai kemajuan dalam hidup adalah dengan kerja keras." Orang-orang dengan bakat alami yang terpesona dengan keunggulan mereka sendiri tidak pernah belajar bagaimana bekerja keras atau bagaimana mengatasi berbagai kemunduran. Berikut kisah tentang Pedro Martinez, seorang pelempar bola brilian yang tergabung dalam Boston Red Sox, yang akhirnya menghancurkan diri sendiri ketika timnya benar-benar membutuhkannya. Bahkan, ini juga merupakan kisah yang lebih besar, sebuah kisah tentang karakter. Sekelompok penulis olahraga dari The New York Times dan The Boston Globe sedang berada dalam perjalanan dari Delta menuju Boston. Demikian juga saya. Mereka akan meliput game ketiga dari babak playoff Liga Amerika antara New York Yankees dan Boston Red Sox. Mereka sedang berbicara tentang karakter, dan mereka semua sepakat, walaupun para penulis Boston merasa keberatan, bahwa Yankees memilikinya. Di antara hal-hal lain, mereka ingat bahwa Yankees telah melakukannya untuk New York 2 tahun sebelumnya. Saat itu, bulan Oktober 2001, dan warga New York baru saja mengalami peristiwa 11 September. Saya ada di sana, dan kami merasa hancur. Kami membutuhkan secercah harapan. Kota tersebut membutuhkan Yankees untuk melakukannya, untuk berjuang di seri dunia. Tapi, Yankees baru saja mengalami peristiwa 11 September. Mereka juga terluka dan kehabisan tenaga. Mereka tampaknya tidak memiliki apa-apa lagi. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kekuatan itu kembali. Tapi mereka menggali sangat dalam dan berhasil mengalahkan tim satu demi satu. Setiap kemenangan mengembalikan setitik kehidupan kami. Setiap kemenangan memberi kami sedikit lebih banyak harapan untuk masa depan. Lantaran tersemangati oleh kebutuhan kami, mereka menjadi jago-jago Liga Amerika wilayah timur, kemudian menjadi jago Liga Amerika, dan kemudian mereka berada di seri dunia, di mana mereka melakukan permainan yang berani dan hampir meraih kemenangan. Padahal, setiap orang membenci Yankees. Tim itu ditentang di seluruh negeri. Saya juga tumbuh dalam kebencian terhadap Yankees. Tapi, setelah peristiwa tersebut, saya jadi mencintainya. Inilah yang disebut oleh para penulis olahraga tadi sebagai karakter. Karakter, demikian kata para penulis olahraga itu, mereka mengetahuinya ketika menyaksikan karakter itu, yaitu kemampuan menggali dan menemukan kekuatan walaupun segala hal tampaknya menentang Anda. Tepat pada hari berikutnya, Pedro Martinez, pelempar bola Boston yang mempesona, tapi terlalu manja, menunjukkan apa yang dimaksud dengan karakter, dengan cara menunjukkan apa yang bukan karakter. Tidak ada satu tim pun yang lebih menginginkan kejuaraan Liga Amerika ini dibandingkan dengan Boston Red Sox. Mereka tidak memenangi seri dunia selama 85 tahun. Sejak kutukan Bambino, yaitu sejak pemilik Sox, Harry Frazee, menjual Babe Ruth kepada Yankees untuk mendapatkan uang untuk mendanai sebuah pertunjukan Broadway. Keadaan waktu itu memang cukup sulit, sehingga dia menjual pelempar bola kidal terbaik dalam olahraga bisbol yang pada saat itu adalah Ruth, tapi dia menjualnya kepada musuh yang dipandang rendah. Yankees kemudian terus-menerus mendominasi bisbol dengan memenangi seri dunia yang tampaknya tanpa akhir. Sementara itu,
Boston berusaha mendominasi selama 4 seri dunia dan beberapa kali playoff, tapi mereka selalu kalah. Dan mereka selalu kalah dengan cara yang mungkin paling tragis. Mereka nyaris meraih kemenangan, tapi kemudian hancur lebur. Akhirnya, disinilah ada kesempatan lagi untuk mengusir kutukan tersebut dan mengalahkan pesaing utama mereka. Kalau menang, mereka akan menuju ke seri dunia, dan Yankees akan tetap bermain di kompetisi domestik. Pedro Martinez adalah harapan mereka. Sebenarnya, sejak awal musim pertandingan, dia telah mengutuk pertandingan tersebut. Tapi, setelah melakukan lemparan dalam pertandingan yang bagus, Martinez kehilangan posisi terdepan dan tertinggal di belakang. Lalu, apa yang dilakukannya? Dia memukul seorang pemukul, Karim Garcia, dengan bola. Mengancam akan memukul kepala yang lain, Jorge Posada, dan melempar seseorang berumur 72 tahun, yaitu pelatih Yankee, Don Zimmer, sampai tersungkur. Seperti ditulis oleh seorang penulis New York Times, kita tahu akan menyaksikan Pedro lawan Roger Clemens pada suatu sore yang penuh kenangan di Fenway Park. Tapi, tidak seorang pun yang menduga akan menyaksikan Pedro melawan Garcia, Pedro melawan Posada, dan Pedro melawan Zimmer. Bahkan, para penulis Boston sangat terkejut. Dan Shaughnessy dari Globe bertanya, siapa yang lebih Anda sukai sekarang, para penggemar Red Sox? Roger Clemens yang mempertahankan kesabaran dan berperilaku layaknya seorang profesional pada Sabtu malam, yang memenangi pertandingan untuk timnya, walaupun dia sangat marah. Atau Martinez, bayi yang memukul seseorang setelah dia kehilangan posisi. Kemudian, menunjuk kepala penangkap bola dari Yankees, Jorge Posada, sambil mengancam, "Kamu berikutnya." Para penggemar Red Sox tidak senang mendengarnya. Tapi, pada Sabtu itu, Martinez benar-benar sangat memalukan dan menjadi aib bagi olahraga baseball. Dia berhasil melepaskan diri dari hal ini karena dia adalah Pedro, dan manajemen Sox memungkinkannya. Dapatkah Martinez suatu saat bangkit dan mengakui bahwa dia salah? Seperti halnya Billy Beane, Pedro Martinez tidak tahu bagaimana menghadapi frustasi, tidak tahu bagaimana menggali dan mengubah kekalahan penting menjadi sebuah kemenangan penting. Seperti halnya Billy Beane, dia juga tidak dapat mengakui kesalahannya dan belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Lantaran telah mengeluarkan amarahnya, bukannya melakukan pekerjaannya, Yankees memenangi pertandingan dan terus berlanjut memenangi babak playoff tersebut dengan selisih kemenangan 1 game. Para penulis olahraga yang ada di pesawat itu sepakat bahwa karakter adalah segalanya. Tapi mereka sendiri mengakui bahwa mereka tidak memahami dari mana karakter tersebut berasal. Tapi sekarang saya berpikir, kita akan tahu bahwa karakter tumbuh dari mindset. Sekarang kita tahu bahwa ada sebuah mindset di mana orang-orang terperangkap dalam gagasan tentang bakat dan keistimewaan mereka sendiri. Ketika segalanya berjalan tidak sesuai harapan, mereka kehilangan fokus dan kemampuan mereka. Membuat segala hal yang mereka inginkan, dan dalam kasus ini segala hal yang sangat didambakan oleh tim dan para penggemarnya dalam bahaya. Kita juga tahu bahwa mindset tertentu yang membantu orang mengatasi kemunduran dengan baik, menunjukkan strategi-strategi yang baik, dan mengarahkan untuk bertindak sesuai dengan apa yang paling mereka minati. Tunggu, kisahnya belum berakhir. 1 tahun kemudian, Sox dan Yankees kembali saling berhadapan. Siapapun yang memenangi 4 pertandingan dari 7 pertandingan yang ada akan menjadi juara Liga Amerika dan mendapatkan tiket menuju seri dunia. Yankees memenangi 3 pertandingan pertama, dan nasib Boston yang memalukan tampaknya terulang sekali lagi. Tapi, tahun itu Boston telah memberikan peringatan kepada para pemain primadona mereka. Mereka menjual 1 primadona, berusaha menjual yang lain, dan tidak seorang pun menginginkan dirinya, dan menyampaikan pesan, "Ini adalah tim, bukan sekumpulan bintang. Kami bekerja keras satu sama lain." 4 pertandingan berikutnya, Boston Red Sox menjadi juara Liga Amerika, kemudian juara dunia. Inilah kali pertama sejak Boston mengalahkan Yankees pada 1904 dalam sebuah seri kejuaraan, yang menunjukkan 2 hal penting.
Pertama, kutukan itu telah berakhir. Yang kedua, karakter bisa dipelajari. Berlanjut ke subchapter lebih jauh tentang karakter.